teman-teman, nama saya Rian dan saya membuat video tentang belajar bahasa. Sesuai dengan permintaan yang saya terima melalui beberapa pesan di Facebook dan juga Instagram, maka pada video kali ini saya akan membahas mengenai tips dan trik untuk mendapatkan skor TOEFL lebih dari 500. Tips yang pertama, lakukan prediction test atau tryout. Jadi sebelum teman-teman memberikan beban kepada diri sendiri untuk mencapai skor tertentu, misalnya lebih dari 500, lebih dari 550, lebih dari 600, teman-teman harus tahu dulu sebelum teman-teman tes posisi skor teman-teman itu ada di mana. Jangan sampai kita tidak tahu bahwa skor kita misalnya ternyata baru 400-an, kemudian memberikan beban kepada diri sendiri, pokoknya skor saya harus 500. Nah, ketika langsung tes yang sesungguhnya sudah bayar mahal, memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, ternyata skornya itu tidak tercapai, kemudian setelah itu sedih, kecewa, dan down. Ini merupakan strategi yang kurang tepat menurut saya. Oleh karena itu, sebelum teman-teman tes, teman-teman harus ikut tes prediction atau melakukan tryout. Bisa dilakukan sendiri, kemudian skornya dihitung sendiri melalui panduan yang ada di buku, atau teman-teman bisa minta guru les, atau teman-teman bisa ikut tes prediction di lembaga-lembaga, misalnya di kampus teman-teman sendiri atau di lembaga-lembaga les. Itu biasanya banyak sekali yang memberikan tes-tes prediction. Ini fungsinya untuk memberikan informasi yang akurat mengenai skor teman-teman yang sekarang sebelum teman-teman mengharapkan skor-skor tertentu atau mengharapkan capaian-capaian tertentu ketika nantinya teman-teman tes. Ibaratnya jangan sampai teman-teman maju perang tanpa memiliki informasi yang akurat mengenai persenjataan dan kekuatan-kekuatan apa saja yang teman-teman miliki. Karena seringnya kekecewaan itu terjadi karena jurang pemisah antara kenyataan dan juga harapan itu terlalu lebar. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui kenyataannya itu seperti apa terlebih dahulu sebelum kita menuntut diri kita untuk mencapai harapan-harapan tertentu. Tips yang kedua adalah ketahui cara hitung skor. Teman-teman harus tahu bagaimana skor TOEFL itu dihitung. Bisa mencari sumbernya online, banyak sekali, tinggal ketik saja cara menghitung skor TOEFL. Nanti di situ teman-teman akan tahu untuk mendapatkan skor sekian berapa nomor yang perlu teman-teman jawab dengan benar. Analisa hasil tryout-nya. Di situ teman-teman akan mengetahui kekuatan teman-teman dan juga kelemahan teman-teman. Misalnya, oh kelemahan saya adalah di sini, tetapi nilai grammar dan juga nilai reading saya cukup tinggi. Ini akan menjadi cara untuk teman-teman bisa mengatur strategi mana yang perlu fokus untuk ditingkatkan dan mana yang cukup untuk dipertahankan saja. Nah, dari situ teman-teman akan tahu mana saja jenis-jenis pertanyaan yang memiliki bobot nilai tinggi dan jenis-jenis pertanyaan yang memiliki bobot nilai tidak terlalu tinggi. Untuk tipe-tipe tes penguasaan bahasa seperti ini, penting sekali untuk membicarakan strategi. Bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman saya merasa sudah lancar kok berkomunikasi dalam bahasa Inggris, saya juga biasa chatting atau ngobrol dengan teman bule misalnya. Tetapi tes profisiensi ini berbeda. Memang ada ketentuan-ketentuan khusus dan juga keterampilan-keterampilan tertentu yang perlu kita kuasai sebelum kita mengerjakan soal-soalnya. Khusus bagi teman-teman yang akan les, strategi ini juga penting. Dengan mengetahui titik kelemahan teman-teman, maka teman-teman bisa fokus mana yang kira-kira teman-teman perlu les. Atau kalau misalnya untuk tujuan lebih murah lesnya dalam bentuk kelas, teman-teman jadi memiliki strategi untuk bagaimana memanfaatkan waktu les tersebut secara maksimal. Misalnya karena itu di dalam kelas gurunya harus memberikan perhatian kepada semua murid yang ada di kelas tersebut, tapi teman-teman tahu, oh iya kelemahan saya adalah di grammar, maka ketika teman-teman datang ke kelas les, teman-teman sudah membawa pertanyaan-pertanyaan pribadi mengenai grammar yang nantinya akan ditanyakan di kelas. Jadi tidak datang ke kelas dalam keadaan kepala kosong. Dengan metode seperti ini, teman-teman akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari proses belajar yang teman-teman lakukan guna mempersiapkan diri sampai nantinya teman-teman menghadapi ujian tes TOEFL ITP yang sesungguhnya. Tips yang ketiga, gunakan buku yang tepat. Nah, buku yang tepat itu yang judulnya apa? Menurut saya banyak sekali pilihannya di luar sana, tetapi satu panduan yang perlu teman-teman perhatikan adalah bukunya harus berstandar ETS, karena nantinya yang akan memberikan soal atau tes ITP resmi itu diterbitkan oleh ETS. Oleh karena itu, buku-buku yang teman-teman gunakan untuk belajar itu sudah harus berstandar ETS juga, supaya tipe-tipe soal yang teman-teman kerjakan ketika latihan sendiri di rumah ataupun di tempat les itu bobotnya sama dengan soal-soal yang nantinya akan teman-teman kerjakan di tes TOEFL ITP yang sesungguhnya. Jadi sekarang silakan teman-teman siap-siap untuk pergi ke toko buku setelah ini dan beli buku TOEFL yang nantinya akan digunakan untuk panduan belajar.
memiliki audio CD atau dilengkapi dengan audio, dan pastikan juga audionya itu bersuara bening. Karena ketika audionya tidak bening itu akan menyulitkan teman-teman ketika belajar. Biasanya kalau bukunya berstandar ETS itu memiliki kualitas audio yang baik. Oleh karena itu penting sekali untuk memperhatikan bahwa ada tanda standar ETS di dalam atau di sampul buku yang teman-teman beli tersebut. Nah, setelah itu pastikan teman-teman mengenali betul-betul apa saja tipe-tipe soal yang diberikan. Misalnya di listening ada berapa section, di structure dan written expression apa saja tipe soal yang diberikan. Misalnya kalau di structure itu teman-teman harus mencari jawaban yang benar, tapi di written expression teman-teman harus mencari jawaban yang salah. Kemudian untuk reading, tipe-tipe bacaan apa saja yang diberikan, tipe-tipe soal seperti apa saja yang muncul setelah bacaan, misalnya ide utama, sinonim, dan lain sebagainya. Semakin banyak teman-teman berlatih, semakin teman-teman familiar dengan tipe-tipe soal yang diberikan dari semua jenis tes, semakin tinggi kemungkinan teman-teman untuk mendapatkan skor yang teman-teman harapkan. Ketika teman-teman berlatih, jangan lupa untuk mencetak atau print lembar jawab seperti halnya yang akan nantinya digunakan di tes yang sesungguhnya. Bisa dengan mencari di internet lembar jawab TOEFL ITP, atau bisa juga biasanya disertakan di buku yang teman-teman beli untuk panduan belajar, di situ biasanya ada. Dengan demikian, teman-teman nantinya akan terbiasa untuk mengerjakan di LJK, yaitu dengan cara melingkari menggunakan pensil. Nah, penting juga bagi teman-teman untuk langsung menggunakan pensil yang nantinya memang akan digunakan pada saat tes, yaitu pensil 2B. Inti kesuksesannya adalah teman-teman harus menjadi individu yang resourceful atau pandai mencari sumber daya sendiri. Kalau tidak bisa beli, coba cari di internet. Pasti ada beberapa website-website yang menyediakan soal-soal latihan atau sumber materi belajar yang nantinya dapat teman-teman gunakan untuk belajar secara mandiri. Tips yang keempat adalah belajar grammar. Teman-teman tidak bisa menghindari ini karena grammar memang diujikan di tes TOEFL ITP dan bobotnya paling tinggi. Soalnya paling sedikit tetapi bobot nilai per soalnya paling tinggi. Oleh karena itu penting sekali bagi teman-teman untuk serius belajar grammar. Bahkan kalau menurut saya, untuk listening dan reading itu bisa sekali belajar sendiri. Tetapi untuk grammar, jika teman-teman memang merasa perlu pertolongan, maka harus les. Tetapi sekali lagi, jangan pernah berangkat les atau datang ke lokasi les dengan kepala kosong. Teman-teman juga harus meluangkan waktu untuk belajar grammar sendiri, sehingga ketika teman-teman les nantinya, teman-teman sudah memiliki pertanyaan yang spesifik yang akan nanti diajukan kepada guru les. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mempelajari materi-materi yang ada di buku yang sudah teman-teman beli tadi atau yang sudah teman-teman persiapkan. Di situ teman-teman coba untuk pelajari sendiri terlebih dahulu. Jika memang sudah mentok atau ada materi yang betul-betul sulit untuk dipahami sendiri, teman-teman bisa bertanya kepada guru. Dapat belajar grammar ini cukup signifikan. Ada anggota keluarga saya yang tadinya skornya masih 400-an bisa berhasil mencapai skor 550 karena serius belajar grammar. Manfaat dari belajar grammar ini memang tidak hanya didapatkan untuk nilai grammar saja. Kenapa belajar grammar bisa membantu meningkatkan nilai skor TOEFL ITP secara keseluruhan? Karena dengan belajar grammar otomatis penguasaan kosakata kita juga ikut meningkat, dan karena kita sering mendengarkan penjelasan guru atau kalaupun belajar sendiri pastinya juga menjadi membaca banyak sekali materi, otomatis kualitas listening kita juga bisa meningkat. Hal tersebut turut berkontribusi pula untuk meningkatkan keterampilan kita dalam hal mendengarkan atau listening. Tips yang kelima, listening adalah tambang emas untuk mendapatkan skor. Kenapa? Karena secara kosakata dan juga secara grammar atau tata bahasa, listening ini memiliki kosakata dan juga tata bahasa yang paling sederhana. Oleh karena itu, teman-teman harus mengenali betul ada berapa jenis soal listening yang diberikan. Ada listening section A, yaitu biasanya hanya berupa dialog sederhana antara dua orang. Di section B, di situ ada dialog yang sedikit lebih panjang dan satu dialog berlaku untuk beberapa soal. Dan yang type C adalah ada satu orang yang berbicara cukup panjang atau disebut dengan long talk, dan audio tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab beberapa soal setelahnya.
Nah, biasanya listening ini membuat grogi karena beberapa dari kita merasa tidak familiar mendengarkan suara dari penutur jati atau native speaker. Ini bisa diatasi dengan cara latihan berulang-ulang. Kalau teman-teman latihan terus-menerus, lama-lama teman-teman akan familiar atau akrab dengan suara para penutur jati atau native speaker tersebut, dan itu akan mengurangi rasa grogi atau rasa takut terhadap mendengarkan suara dari penutur asli. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman nantinya akan menyadari bahwa tipe-tipe soal atau tipe-tipe kosakata dan juga tata bahasa yang digunakan pada soal-soal listening itu lebih mudah dibandingkan justru dengan section-section yang lain. Tips yang keenam, kunci skor reading yang tinggi adalah kosakata. Jadi teman-teman harus banyak sekali berlatih membaca teks-teks yang digunakan untuk TOEFL test. Kenapa hanya teks-teks yang digunakan untuk TOEFL test? Karena jika teman-teman tidak memiliki banyak waktu, membaca jenis bacaan yang terlalu luas bisa jadi time consuming atau justru menghabiskan banyak waktu teman-teman sehingga proses belajarnya kurang efektif. Jadi fokus saja belajar khusus tipe-tipe bacaan yang digunakan untuk reading. Jika tipe-tipe soal yang ada di buku teman-teman sudah habis, teman-teman bisa beli buku lagi atau bisa dengan cara dikerjakan ulang asal tadinya belum dicoret-coret ya, masih bersih. Oleh karena itu penting dari awal untuk ketika mengerjakan itu menggunakan lembar jawab terpisah sehingga bukunya tetap bersih, bisa digunakan untuk belajar berulang-ulang. Atau teman-teman bisa juga mencari sumber yang gratis di internet, biasanya ada, tinggal klik saja di Google TOEFL ITP Reading atau contoh soal TOEFL ITP Reading seperti itu. Biasanya semakin banyak teman-teman berlatih dengan tipe-tipe soal yang memang digunakan untuk tes TOEFL yang sesungguhnya, semakin baik persiapan teman-teman nantinya. Sekian dulu untuk tips dan trik TOEFL ITP kali ini. Kalau teman-teman memiliki permintaan khusus untuk membahas topik-topik tertentu mengenai TOEFL ITP, silakan kirimkan permintaannya melalui komen di bawah ini atau bisa juga melalui DM Instagram. Untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk tes TOEFL, saya doakan semoga mendapatkan skor sesuai dengan yang diharapkan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!